Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Beberapa minggu lalu kami mengunjungi museum dan gereja dan gedung konser di Eropa untuk belajar kebudayaan bersama-sama dengan sekian puluh jemaat. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Salah satu tempat yang dikunjungi di kota Geneva adalah Museum Reformasi. Saya sudah pernah mengunjungi Museum Reformasi, tetapi dalam kunjungan kali ini saya tidak tahu apakah yang lalu lukisannya tidak ada atau yang lalu saya kurang memperhatikan. Karena waktu saya datang 5-6 tahun lalu sedang direnovasi sehingga tidak begitu nyaman. Tapi kali ini sudah selesai dan kita bisa melihat dengan baik. Nah, salah satu lukisan yang saya tertarik dari sekian banyak lukisan yang dilihat selama kunjungan ini adalah lukisan tentang gereja reformasi, gereja Protestan di kota Lyon ya, di Prancis. Lukisan yang dibuat tahun 1569 kalau saya tidak salah, itu menggambarkan gereja dengan arsitektur yang sangat berbeda. Nah, kita bisa lihat lukisan ini. Saudara sekalian, ini adalah lukisan yang dilukis oleh Jean Parisien ya. Mungkin saya pronounce-nya keliru. Saudara, ini adalah gereja Protestan di Lyon, di Prancis. Berbeda dengan arsitektur dari gereja Katolik, karena gereja Katolik itu arsitekturnya memanjang ke belakang, panjang, dan orang yang di belakang tiang, yang duduk paling belakang selalu melihat kurang jelas. Bisa dibesarkan lukisan ini. Saudara sekalian, kita lihat mimbar di tengah. Ini adalah ciri khas dari Protestan, khususnya Reform, yaitu firman sebagai pusat. Lalu kita melihat bahwa kursinya tidak disusun seperti teater style ke belakang tetapi setengah lingkaran. Nah, saya pertama kali mempelajari setelah melihat desain dari patung seperti gereja kita ini, separuh setengah lingkaran. Saya mempelajari ini dari pemikiran Abraham Kuyper yang melihat desain gereja secara demokratis, secara politik. Yaitu setiap orang mempunyai akses ke mimbar dengan jelas, tidak terhalang oleh tiang. Kalau saudara masuk ke gedung-gedung gereja Katolik yang besar seperti yang kita masuki juga di Milan yaitu Duomo, begitu besar, banyak tiang sehingga tidak semua orang perlu dengar firman, tidak semua orang perlu lihat ke mimbar. Karena firman tidak penting, lalu kemudian saudara gereja dibagi dengan kelas-kelas sosial, itu sebabnya yang penting yang duduk di paling depan. Sedangkan di dalam gereja Protestan tidak. Saudara lihat ada anjing di situ ya. Ada anjing di situ, itu adalah salah satu ciri khas daripada gereja Protestan, bukan anjing masuk beribadah, tetapi saudara sekalian siapa saja, termasuk orang biasa, orang sederhana. Kalau di dalam gereja-gereja Katolik, di dalam gereja-gereja abad pertengahan itu hanya kelas-kelas tertentu yang mempunyai akses yang baik ke gereja. Jadi saudara, ini adalah sesuatu gambaran yang sangat bagus dari reformasi, pengaruh reformasi kepada arsitektur. Ya. Arsitektur itu tidak digambar hanya asal ada gereja kita bisa beribadah, tetapi ada prinsip-prinsip teologi yang ada di situ. Dan saudara lihat di dalam kursi di kiri kanan mimbar itu ada warna hijau, bisa dibesarkan. Kalau saudara pergi ke Istana Versailles yang ada di pinggir kota, di luar kota Paris itu, kita melihat itu ada baju daripada Kaisar Prancis, itu menggunakan Raja Prancis menggunakan warna hijau dengan bunga-bunga itu. Saudara lihat itu ya di dalam kursi itu. Saudara, itu menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak melawan kaisar, mereka adalah warga negara yang taat kepada kaisar, tetapi mereka datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Karena hal ini untuk menghindari provokasi dari orang-orang Katolik yang mengatakan bahwa orang-orang Protestan melawan kekaisaran, itu tidak betul. Mereka menghormati kaisar. Buktinya kain itu dipasang di situ, itu adalah simbol daripada kerajaan Prancis, tetapi mereka datang dan mimbar yang tinggi menggambarkan otoritas daripada firman. Hari Selasa kita akan memperingati reformasi yang kesekian. Kita bersyukur Tuhan memakai reformasi untuk membawa gereja kembali kepada Kristus dan kepada firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan bersama-sama untuk reformasi gereja, untuk hamba-hamba Tuhan yang berjuang untuk setia kepada Allah dan setia kepada Injil, setia kepada firman. Dan kita sekaligus berdoa supaya gereja-gereja Tuhan setia kepada firman Tuhan. Mari kita buka suara. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk reformasi gereja yang sudah berlangsung sekian ratus tahun.
Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dari Martin Luther, dari John Calvin, bahkan yang sebelumnya. Mereka yang berjuang untuk membawa gereja kembali kepada firman, membawa gereja kembali kepada kebenaran, kepada Injil, kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Boleh terus setia kepada firman, setia kepada Tuhan, setia kepada Injil sesuai dengan api daripada reformasi. Kami berdoa ya Tuhan, minta anugerah Tuhan dan minta penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. Dan kita menyalami sebelah kiri dan kanan kita dengan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Sesaat tadi pagi setelah kebaktian 1, saya keluar menyapa seorang bapak yang sudah tua bersama anaknya. Saya tanya, tinggal di mana Pak? Tinggal di Bogor. Oh, apakah sering ke sini? Kami sudah beberapa minggu beribadah dari sini, dari Bogor, membawa mobil pergi ke sini. Saya hari ini mengucap syukur dan menyambut juga Bapak Ibu yang dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang dari Kramat Jati, ada yang dari Depok, ada yang dari Sunter, dari Kemayoran, dari Karawaci, dari Tangerang, dan tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada Bapak Ibu yang setiap hari Minggu harus berjalan jauh menuju ke tempat ini. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan meneruskan eksposisi penderitaan Kristus. Kita membaca Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-47 sampai dengan 53. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-53. Mari kita membaca bergantian, saya mulai dari ayat 47, demikian kita bergantian sampai dengan ayat ke-53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan saatlah kuasa kegelapan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan sehingga kami boleh mengerti akan penderitaan Kristus. Terutama kami memerlukan pertolongan Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti perasaan Tuhan Yesus ketika ditangkap. Apa yang menjadi perasaan Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti. Bukalah hati kami, singkapkanlah selubung kami, sehingga kami mengerti perasaan-perasaan Tuhan Yesus. Dan kiranya penderitaan Tuhan Yesus menggerakkan kami untuk menyerahkan diri taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian yang pertama, Tuhan Yesus bertanya kepada Iskariot dengan satu pertanyaan yang sangat pedih. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Terjemahan yang lebih tepat adalah engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman. Setiap kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam bagian-bagian penderitaan adalah bagian-bagian yang sangat pedih. Saya percaya Tuhan Yesus tidak berbicara dengan kalimat-kalimat yang keras seperti di dalam khotbah-khotbah
yang lain atau di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang di dalam bait Allah. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang lembut yang keluar dari kepedihan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus masih berbicara, setelah doa Getsemani, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu. Setiap kali saudara muncul kata seorang dari ke-12 murid untuk menggambarkan identitas Iskariot, di situ sangat menyedihkan. Bukankah Iskariot adalah seorang dari ke-12 murid? Berarti dia adalah orang dalam. Mengapa justru yang mengkhianati Yesus adalah orang dalam, bukan orang luar? Jikalau orang dalam saja sudah memperlakukan Yesus seperti itu, bagaimana dengan orang luar? Di dalam doa pagi beberapa minggu lalu saya membacakan ayat dari Injil Yohanes yang berkata, saudara-saudaranya pun tidak percaya kepada dia. Saudara, Tuhan Yesus saja tidak percaya kepada dia, apalagi orang lain. Jangan mengharapkan orang Farisi bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada dia. Demikian pula sekarang kita melihat Yudas, salah seorang dari ke-12 murid. Satu di antara 12. Ada 70 murid, ada 5.000 murid, ada sekian ribu orang. Begitu banyak, Yudas memperoleh satu anugerah untuk berada di antara satu di antara 12. Kenapa justru dia yang mengkhianati Yesus? Apakah Yesus melakukan kesalahan kepada Yudas? Selama 3 tahun setengah bersama-sama, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Yudas. Sebaliknya justru Iskariot adalah orang yang begitu dihargai oleh Tuhan. Dia satu-satunya murid yang mempunyai jabatan, satu-satunya murid yang menduduki jabatan sebagai bendahara yang sangat dipercaya. Saudara, Yudas begitu dipercaya. Mengapa dia membalas semua kepercayaan itu dengan pengkhianatan? Ini adalah sesuatu yang sangat pahit. Dari istilah seorang dari ke-12 murid itu sudah sangat pahit. Inilah orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Inilah orang yang membalas anugerah Tuhan dengan kejahatan. Ini sangat pahit, sangat menyedihkan. Tuhan Yesus begitu menghargai Yudas, begitu percaya kepada dia, begitu berikan kesempatan kepada dia. Tapi yang terjadi justru dia membalas Tuhan Yesus dengan kejahatan. Ini sangat menyedihkan dan sangat pahit. Saudara sekalian, bukan saja demikian, istilah yang kedua yang kita lihat di ayat 47, berjalan di depan mereka. Yudas berjalan di depan mereka, Yudas yang membuka jalan, Yudas yang berjalan di depan mereka. Itu sebabnya Petrus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16 langsung berkata, Yudas adalah pemimpin dari orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus. Yudas adalah pemimpin, dialah yang memimpin orang-orang yang menangkap Yesus sebab dia berjalan di depan. Kok bisa ya? Bukankah dia yang begitu dipercaya? Bukankah dia yang begitu dihargai? Bukankah dia yang begitu diberikan anugerah dan kepercayaan? Kok sekarang justru dia yang memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus? Di sini sudah 2 kalimat bertentangan satu dengan lain. Yudas, seorang dari ke-12 murid, justru yang berjalan di depan. Memimpin, bukan imam kepala, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan Herodes, tapi yang berjalan di depan memimpin orang-orang yang menangkap Yesus adalah Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ini sesuatu yang sangat pahit, sesuatu yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-48, muncul lagi pertentangan yang muncul di dalam 2 kalimat yang ada di ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman. Ciuman sama pengkhianatan sudah bertentangan. Bukankah ciuman adalah ekspresi cinta kasih? Bagaimana ciuman itu bisa dipakai untuk melakukan namanya pengkhianatan? Ini sangat menyedihkan. Kenapa Iskariot tidak datang langsung tempeleng Tuhan Yesus? Langsung meludahi Tuhan Yesus, langsung saja. Tidak usah pura-pura, langsung tempeleng, langsung meludahi. Bukankah itu lebih baik? Di sini baru kita mengerti, ternyata diludahi itu menyakitkan, tetapi ditempeleng, dicium lebih menyakitkan daripada diludahi. Ditempeleng menyakitkan, tapi dicium lebih menyakitkan. Kenapa? Karena cium di pipi adalah sesuatu tanda daripada hormat dan respek yang dilakukan oleh para murid
kepada rabi-rabi. Kalau dia hormat kepada rabi, kalau dia mengasihi rabi, terutama waktu mereka berpamitan. Seperti saudara sekalian, seorang murid berpamitan dengan gurunya, dia mencium pipi dan mengatakan, "Thank you very much. Terima kasih kamu sudah membimbing saya selama sekian tahun." Lalu pergi. Selama Yesus melayani 3 tahun setengah, kita lihat saudara, tidak pernah ada seorang pun yang pernah mencium pipi Yesus. Tidak ada seorang murid yang datang dan berterima kasih. Seperti cerita yang sudah pernah saya ceritakan kepada saudara, yaitu seorang pemuda mahasiswa daripada Northwest University yang ada di pinggir Danau Michigan. Pada waktu kapal Lady Elgin itu tenggelam, saudara, dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan 17 orang selama 6 jam. Saudara, sampai dia sudah mati-matian, saudara, dalam berenang bawa keluar. Terakhir saudara, pecahan dari kapal dibawa ombak pukul kepalanya, lalu berdarah. Lalu dia pingsan, mereka kasih tali, ikat dia, bawa dia keluar. Saudara, setelah dia keluar, dia dibawa ke rumah sakit. Dia lumpuh dan duduk di kursi roda sejak mahasiswa sampai puluhan tahun meninggal. Saudara sekalian, selama berpuluh-puluh tahun itu, saudara sekalian, akhirnya dia ditanya oleh orang, "Edward, selama berpuluh-puluh tahun ini, adakah satu di antara 17 orang yang kau selamatkan sampai kau lumpuh, yang kembali dan berterima kasih kepada engkau?" Dia berkata, "Tidak satu pun. Never, not even one that came to thank me." Tidak ada satu orang pun dari 17 orang yang saya perjuangkan sampai saya lumpuh, untuk membawa mereka keluar dari Danau Michigan supaya mereka selamat. 17 orang, saya berjuang selama 6 jam. Tidak ada satu orang pun yang kembali mengatakan terima kasih karena kamu berjuang sampai lumpuh. Tidak ada satu pun. Sekalipun mereka tahu dia yang memperjuangkan. Inilah kehidupan manusia. Alkitab sudah mencatat bahwa 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali. Selama Yesus melayani 3 tahun setengah, tidak ada seorang murid yang mencium pipi daripada Yesus. Satu-satu kalinya datang langsung ciuman pengkhianatan. Itu sangat menyedihkan. Seperti saudara sekalian, anak-anak tidak menghargai mamanya. Mamanya sakit, tidak ada yang datang, saudara. Semua tidak peduli. Mamanya gak ada uang, tidak ada yang perhatikan. Mamanya sakit, semua tidak gubris. Lalu suatu hari anak-anaknya datang semua. Wah, mamanya pikir sekarang mereka sudah bertobat, mereka sudah berubah, sekarang mereka sayang mama. Begitu semua datang langsung minta warisan. Wah, anak puhau ya. Semua mama sakit, tidak ada yang urus, mama ulang tahun, tidak ada yang nyapa, mama lapar, tidak ada yang perhatikan. Semua datang, langsung tanya warisan. Itulah yang terjadi dengan kehidupan Yesus. Semua murid, tidak ada satupun yang pernah mencium pipi Yesus, mengatakan terima kasih telah mengajar kami 3 tahun setengah. Satu-satu kalinya yang terjadi, justru Iskariot yang mencium pipi Yesus. Di sini saudara sekalian, istilah ciuman dengan pengkhianatan bertentangan. Hai Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman. Apalagi nama anak manusia, nama dari Mesias yang begitu hormat, begitu tinggi, yang begitu dihargai oleh orang Yahudi. Dia adalah Mesias, tapi justru dia dikhianati oleh Iskariot. Ini sangat menyedihkan. Saudara, kita lihat 2 pertentangan di sini. 12 murid berjalan di depan, mengkhianati ciuman. Dari ayat 47 dan 48, kita mengerti ada kontradiksi yang muncul di dalam kedua ayat ini. 12 murid, kok bisa berjalan memimpin mereka menangkap Yesus? Kok bisa pakai ciuman untuk mengkhianati? Ini dua-dua adalah pertentangan yang sangat menyedihkan dan sangat memahitkan. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa anugerah yang besar itu justru dibalas dengan kejahatan yang besar. Harusnya anugerah yang besar dibalas dengan kesetiaan yang besar. Harusnya anugerah yang besar dibalas dengan ketaatan yang besar. Tetapi yang terjadi justru anugerah yang besar dibalas dengan kejahatan yang besar. Iskariot menjadi satu teladan yang sangat buruk, tetapi juga sekaligus menjadi satu presentasi dari banyak orang Kristen yang diberikan anugerah yang banyak oleh Tuhan, tapi hidupnya sama sekali tidak memperlihatkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Mari kita jaga-jaga supaya kita jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh Iskariot. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Bukankah dia orang yang dipercaya?
Bukankah dia satu-satunya yang diberikan jabatan sebagai seorang bendahara? Bukankah tidak ada murid yang begitu dipercaya seperti dia? Mengapa justru dia mengkhianati kepercayaan? Tapi memang inilah satu ironi. Istilah pengkhianatan selalu mengasumsikan kepercayaan. Tidak ada pengkhianatan terjadi pada tempat di mana tidak ada kepercayaan. Ini sesuatu yang sangat ironis. Istilah pengkhianatan itu sendiri mengasumsikan ada kepercayaan. Kalau enggak ada kepercayaan, tidak bisa disebut pengkhianatan. Saudara ketemu orang di mall, lalu saudara sekalian, saya dikhianati dia. Kamu kenal enggak? Enggak, itu bukan pengkhianatan, kamu ditipu. Ya. Pengkhianatan berarti ada kepercayaan. Ini sesuatu yang sangat ironis. Pengkhianatan hanya bisa terjadi pada orang yang memiliki kepercayaan, yang diberi kepercayaan. Tidak ada orang tidak diberi kepercayaan bisa mengkhianati. Kalau dia tidak diberi kepercayaan mengkhianati, itu bukan pengkhianatan. Itu kejahatan yang lain. Ini adalah sesuatu ironi yang sangat besar. Saudara, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Murid-murid yang lain juga meninggalkan Tuhan pada saat nanti yang akan kita lihat dalam bagian yang terakhir. Di mana Yesus berkata, inilah saatnya kuasa kegelapan merajalela. Aku menerima saat di mana kuasa kegelapan merajalela. Tetapi pada akhirnya murid-murid itu mati martir, menggambarkan mereka bertobat dan mereka membalas, menghargai anugerah Tuhan dengan kesetiaan sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, di dalam Filipi 2 ayat 8 ada satu kalimat, Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan Yesus taat sampai mati. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 Tuhan Yesus memberi nasihat. Tuhan Yesus memberi nasihat, setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Yesus taat sampai mati, lalu Yesus memberi nasihat supaya kita setia sampai mati. Maka orang yang diberi anugerah oleh Tuhan harusnya melakukan dua ini. Pertama, taat sampai mati mengikuti teladan Yesus. Kedua, setia sampai mati mengikuti nasihat Tuhan Yesus. Saya ulang kedua kalimat ini. Satu dari Filipi 2, satu dari Wahyu 2. Dua kalimat ini. Setiap orang yang diberi anugerah oleh Tuhan seharusnya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Setia sampai mati, taat sampai mati, dan mengikuti nasihat Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Setiap orang yang diberi anugerah oleh Tuhan seharusnya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Taat sampai mati. Dan mengikuti nasihat Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Murid-murid yang lain selain Iskariot yang akhirnya bunuh diri, murid-murid satu persatu mati martir. Termasuk Matias yang ditambahkan menggantikan Iskariot dan Paulus yang adalah murid yang ke-13 yang juga mati martir, yaitu dipenggal kepala. Kita lihat di dalam layar saudara daftar kematian daripada murid-murid Yesus yang mengingatkan kepada kita akan kesetiaan mereka. Mereka semua menerima anugerah Tuhan dan mereka meskipun pada mulanya mereka melarikan diri, tapi pada akhirnya mereka mati martir, taat sampai mati mengikuti teladan Yesus, setia sampai mati mengikuti nasihat Tuhan Yesus, taat sampai mati mengikuti teladan Tuhan Yesus, setia sampai mati mengikuti nasihat Tuhan Yesus. Inilah kita lihat, coba dibesarkan, kita lihat secara daftar kematian daripada para murid Tuhan Yesus satu persatu. Andreas disalibkan, Bartolomeus dipukul dan kemudian disalibkan. Yakobus anak Alfeus dilempar dengan batu sampai mati. Yakobus anak Zebedeus ini yang pertama mati, yaitu dipenggal kepala dengan pedang. Dalam salah satu film, saudara, Yohanes dibawa melihat Yakobus, lalu saudara sekalian dia kasih keluarkan pedang, satu kali tebas, langsung lepas kepalanya. Itu adalah Yakobus. Yohanes direbus dengan minyak dan kemudian saudara sekalian dia dikelepaskan dan dia mati tua. Di dalam salah satu film digambarkan dia dipaksa minum racun sampai mati. Yudas yang bukan Iskariot dilempar dengan batu sampai mati. Matius ditombak sampai mati. Petrus disalibkan terbalik. Filipus disalibkan. Simon disalibkan. Thomas ditombak sampai mati. Simon orang Zelotnya. Thomas ditombak sampai mati di India. Dan Matias dilempar dengan batu sampai mati. Saudara sekalian, di dalam lukisan yang kita lihat berikutnya adalah salib daripada Andreas. Ini adalah disebut sebagai the cross of Saint Andrew.
Andreas disalibkan bukan dengan cara penyaliban yang biasa, tetapi dengan cara yang bersifat X. Itu disebut sebagai the cross of Saint Andrew. Dia punya mati caranya berbeda dengan salib Yesus, yaitu X. Ini adalah cross of Saint Andrew. Andreas disalibkan dengan cara ini. Petrus, saudaranya, disalibkan terbalik. Kita lihat dalam gambar berikutnya, saudara, Petrus disalibkan terbalik. Karena Petrus berkata, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Biarlah aku mati dengan disalibkan terbalik, kepala di bawah. Saudara sekalian, inilah kesetiaan daripada orang-orang. Mereka mengikuti teladan Tuhan Yesus, taat sampai mati. Dan mengikuti nasihat Yesus, setia sampai mati. Karena mereka sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Mari kita membaca 1 Korintus 15. Saya akan membawa saudara melihat beberapa bagian dari ayat yang sangat terkenal ini. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, pertama-tama di dalam bagian ini saudara kita melihat definisi anugerah yang paling radikal terjadi di sini, beroperasi di sini. Arthur Pink mengatakan satu definisi anugerah yang sangat-sangat memberkati saya. Arthur Pink mengatakan anugerah itu, saudara, di dalam gambaran, bukan saudara waktu buka pintu, melihat seorang pengemis kelaparan lalu saudara beri kepada dia makanan. Bukan itu definisi anugerah. Anugerah adalah saudara waktu membuka pintu, saudara melihat orang yang melukai hati saudara, yang menyakiti saudara, saudara melihat dia dalam kondisi yang menderita, saudara memberi kepada dia makanan. Anugerah saudara diberi kepada orang yang bukan saja tidak layak menerima anugerah, tetapi layak dihukum. Kadang-kadang kita dalam mendefinisikan anugerah kurang lengkap definisi kita. Kita selalu berbicara tentang anugerah, sesuatu yang diberi kepada kita yang tidak layak menerima, itu betul. Tapi itu adalah bagian pertama, itu adalah sebagian dari definisi anugerah. Definisi anugerah yang paling radikal adalah anugerah diberikan bukan hanya kepada orang yang tidak layak menerima, tetapi orang yang layak dihukum. Saudara, dia layak dihukum, tetapi dia justru menerima anugerah. Kenapa kita mengatakan definisi itu beroperasi di dalam teks ini? Karena di sini Paulus berkata, aku telah menganiaya jemaat Allah. Berarti aku bukan saja tidak layak menerima kasih karunia, aku layak dihukum. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi definisi anugerah yang paling radikal terjadi di dalam ayat ini. Aku bukan saja tidak layak menerima anugerah. Aku bukan saja tidak layak disebut rasul. Aku justru layak dihukum. Tapi kalau Tuhan masih memberi anugerah, itu betul-betul anugerah yang radikal terjadi di dalam diriku. Ini pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat dari teks ini, anugerah beroperasi secara total. Saudara lihat istilah kasih karunia muncul 3 kali. Karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, kasih karunia yang menyertai aku. 3 kali istilah kasih karunia dinyatakan oleh Rasul Paulus. Menyatakan saudara bahwa kasih karunia beroperasi secara total di dalam seluruh hidup dia. Kasih karunia diperlukan bukan hanya di awal. Dia percaya Yesus, dia perlu kasih karunia. Dia percaya Yesus, dia diselamatkan, hidup kekal, pengampunan dosa, dia perlu kasih karunia. Itu betul, tetapi itu hanyalah awal daripada seluruh kehidupan dia. Dia perlu kasih karunia yang menyertai seluruh hidup dia sampai dengan dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kepada kita apa yang Yohanes tulis dalam Yohanes 1 ayat 16. Kasih karunia datang menggantikan kasih karunia yang lain. Saat itu kasih karunia lewat, kasih karunia yang lain datang lagi. Kasih karunia di perjanjian lama selesai, digantikan oleh kasih karunia di dalam perjanjian baru. Waktu kita menjalani hidup kita, satu pergumulan selesai, berarti kasih karunia waktu itu sudah lewat. Waktu muncul pergumulan yang baru, kasih karunia datang menyertai lagi. Selesai satu pergumulan, kasih karunia datang lagi.
Itulah gambaran yang kita temukan dari ayat 10. Seluruh hidup dikuasai oleh kasih karunia. From grace to grace. From grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari anugerah kepada anugerah. Dari belas kasihan Tuhan kepada belas kasihan Tuhan. Itulah hidup kita. Sejarah hidup kita adalah sejarah perjalanan kasih karunia. Sejarah hidup kita adalah sejarah presentasi kasih karunia Tuhan. Ini kedua. Ketiga, mari kita lihat saudara, kasih karunia beroperasi sampai di mana. Saudara, Paulus berkata di ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau kita membaca terjemahan bahasa Inggris, kebanyakan terjemahan menerjemahkan dengan kalimat ini. By the grace of God, I am what I am. By the grace of God, I am what I am. Oleh anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Oleh anugerah Tuhan, I am what I am. Waktu kita mendengar kalimat ini, kita teringat kepada satu ayat yang muncul di dalam Keluaran 3 ayat 14. Di situ Tuhan berkata, I am who I am. Tuhan berkata waktu mengutus Musa, pergilah, namaku adalah I am who I am. Loh, itu kan nama Tuhan. Itu kan kalimat Tuhan. Itu kan identitas Tuhan. Bagaimana mungkin terjadi? Tiba-tiba seorang manusia berdosa yang namanya Paulus berani berkata, I am what I am. Dia berani berkata dengan kalimat yang seperti Tuhan. Di sini saudara lihat ya. Anugerah Tuhan mengangkat Rasul Paulus menjadi seperti Tuhan. Bukan sama ya, tidak sama dengan Tuhan, seperti Tuhan. Anugerah Tuhan mengangkat Rasul Paulus. Anugerah Tuhan memampukan Rasul Paulus menjadi seperti Tuhan. Tuhan berkata dalam Keluaran 3:14, I am who I am. Sekarang Paulus berkata, I am what I am. Tapi ditambahkan satu kalimat, by the grace of God. Anugerah Tuhan menjadikan kita menjadi seperti Tuhan. Kita berani berdiri di atas diri kita sendiri, bukan diri kita. Anugerah Tuhan memampukan kita bisa bertahan sendiri. Seperti John Knox berkata, satu orang bersama Tuhan adalah mayoritas. Pada waktu Gereja Katolik akan mengadili Martin Luther, saudara sekalian, doa mereka yang pertama, kalimat pertama bunyinya begini, Tuhan, seekor babi hutan sedang merusak kebun anggurmu. Bayangkan doanya seperti itu, saudara. Artinya apa? Tugas kami tidak lain tidak bukan ambil tombak dan tikam babi hutan itu. Tuhan, seekor babi hutan sedang merusak kebun anggurmu. Wah, doa itu sangat menggetarkan. Berarti Luther harus mati. Saudara sekalian, dia sendiri di hadapan Tuhan. Pada waktu Stefanus dilempar batu oleh orang-orang Yahudi, siapa yang membela dia? Tidak ada. Dia sendiri di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berdiri dan membela dia. Ketika Kaleb dan Yosua akan dilontari batu sampai mati oleh seluruh orang Israel yang tidak bisa terima penjelasan mereka tentang tanah perjanjian. Saudara, seluruh Israel mau melontari dua orang itu sampai mati. Kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Saudara, perhatikan di sini ketiga, anugerah Tuhan mengangkat Rasul Paulus seperti Tuhan. Tuhan berkata, I am who I am. Saya tidak peduli Firaun, saya tidak peduli siapapun karena saya adalah saya. Sekarang Paulus berani berkata begitu, bukan karena diri dia, karena anugerah Tuhan. Seorang misionaris bisa pergi. Jangan lupa doakan seorang misionaris yang kita dukung. Saudara sekarang sudah dapat visa masuk ke Tiongkok untuk memberitakan Injil di antara orang-orang Muslim yang ada di Tiongkok. Ini sesuatu sangat berisiko, harus kita doakan. Tuhan menopang dia. Seorang perempuan sendirian mempelajari bahasa Mandarin. Saudara tahu sudah dewasa mempelajari bahasa Mandarin itu sedikit mustahil, saudara. Karena bahasa Mandarin sangat sulit. Tapi demi Injil dia perjuangkan mati-matian. Bukan orang Chinese, tidak bisa berbahasa Mandarin. Dia pelajari sampai bisa dan dia masuk ke dalam Tiongkok untuk memberitakan Injil. Saudara, kita jangan lupa membawa di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mendoakan ke saudara kami, bersyukur Tuhan sudah berikan kepada dia anugerah sehingga dia boleh masuk ke Tiongkok untuk memberitakan Injil bagi orang-orang muslim yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan, kami tahu dia sendirian bersama Tuhan. Tidak ada yang menopang dia, tidak ada yang membela dia, tidak ada yang mendampingi dia. Tapi kami tahu Tuhan Yesus berjanji menyertai orang yang memberitakan Injil. Kiranya Tuhan beri dia firman, berikan dia keberanian, berikan dia kekuatan. Ketika dia diserang, dia tidak mengubah Injil, tetap setia. Berikan kepada dia kasih untuk menghadapi setiap orang dengan kasih. Dan berikan kepada dia kuasa Roh Kudus. Kiranya satu hari orang-orang yang dia injili boleh dimenangkan. Kami serahkan saudari kami, biarlah Tuhan pelihara dia dari semua serangan dan semua ancaman yang akan menimpa dia. Kami berdoa Tuhan tolong dia. Di tengah-tengah pemerintah Tiongkok yang sangat canggih secara teknologi dan pengamanan. Kiranya Tuhan pelihara dia. Kami minta belas kasihan Tuhan kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kasih karunia memampukan Rasul Paulus boleh berkata, I am what I am. Aku bisa ada seperti saat ini. Karena kasih karunia Tuhan. Keempat, saudara kita lihat perbandingan beroperasi di sini. Ada perbandingan yang saudara sadar atau tidak sadar. Paulus munculkan dua kali. Mari kita perhatikan. Perbandingan pertama ada di ayat 9. Aku paling hina dari semua rasul. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Perbandingan muncul lagi di ayat ke-10. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kita tahu dari konteksnya, Paulus sedang berbicara tentang para rasul. Maka ayat 10 bisa diterjemahkan. Aku telah bekerja lebih keras dari semua rasul. Pertama dia berkata, aku paling hina di antara semua rasul. Lalu ayat 10 dia berkata, aku kerja lebih keras dari semua rasul. Kok bisa? Tadi paling hina, kok sekarang bekerja paling keras? Tadi dia lebih rendah, sekarang lebih tinggi. Kok bisa? Kok bisa sekarang dia seorang yang lebih rendah dari semua rasul, sekarang jadi lebih tinggi dari semua rasul? Apa yang menjadikan dia seperti itu? Tengah-tengah daripada dua titik ini adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang menjadikan dia seorang yang paling hina di antara semua rasul. Bisa bekerja lebih keras daripada semua rasul. Itu sebabnya Paulus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara lihat di sini dia langsung berkata, tetapi. Setelah dia berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara sekalian, apa yang kita bicarakan di sini kaitan dengan Iskariot adalah, saudara, Iskariot membalas anugerah Tuhan dengan kejahatan. Paulus membalas anugerah Tuhan dengan kerja keras. Iskariot meresponi anugerah Tuhan dengan kejahatan. Paulus meresponi anugerah Tuhan dengan kerja keras lebih daripada semua rasul. Saudara John Piper mengatakan jangan suka bilang membalas anugerah Tuhan. Kalau kita mengatakan kita membalas anugerah Tuhan, berarti anugerah Tuhan bisa digantikan. Kalimat itu bisa menyebabkan kita menghina anugerah Tuhan. Jangan. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, ketaatan, kerja keras, itu hanya membuktikan anugerah diberikan kepada kita lebih banyak. Atau istilah dari John Piper, membuktikan kita berhutang lebih banyak anugerah Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat di dalam yang keempat ini. Paulus berkata, aku tidak ingin anugerah itu sia-sia. Aku bekerja lebih keras dari semua. Aku paling hina dari para rasul karena aku menganiaya jemaat Allah. Paulus tidak membiarkan hidupnya dikurung oleh masa lalu. Ini hati-hati. Kemarin di dalam doa pagi juga saya bicara, jangan biarkan hidup kita dikurung oleh masa lalu dan jangan mengurung orang lain dengan masa lalu. Salah satu kelemahan kita suka mengurung orang lain dengan masa lalu. Yang paling gawat adalah orang lain yang salah, kita pakai kesalahan orang lain menghakimi yang lain lagi. Kita pernah seperti seorang perempuan pernah dikhianati seorang laki-laki, langsung anggap semua laki-laki pengkhianat. Ini satu kekejaman. Kenapa yang mengkhianati satu orang? Masih banyak laki-laki yang baik. Di dalam doa pagi kemarin saya katakan, saudara, di dalam podcast tanya jawab tentang pernikahan. Ada seorang anak perempuan, saya tidak tahu siapa, tapi dia kirim pertanyaan itu. Papa saya kurang baik, tapi saya harap Tuhan beri laki-laki yang baik menjadi suami saya. Wah, itu saya sangat terhibur. Kenapa, saudara? Berarti dia tidak membiarkan pengalaman buruk dia membuntukan anugerah Tuhan dalam hidup dia. Papaku kurang baik, tapi saya harap ada laki-laki yang baik Tuhan kasih menjadi suami saya.
Waktu saya menjawab pertanyaan itu di dalam rekaman podcast, kurang sedikit saya ngomong begini. Depan saya banyak laki-laki yang baik. Ini loh yang rekam-rekam ini ya. Ini loh, enggak usah cari-cari lagi. Ini tinggal kontak mereka langsung jadi pasanganmu. Ini laki-laki yang depan saya yang rekam-rekam. Cuma saya khawatir podcast jadi beralih tujuan jadi promosi pacaran. Jadi janganlah, saudara. Pak, boleh dapat seorang laki-laki yang baik? Ada di depan saya ini loh, yang rekam-rekam ini. Laki-laki yang baik sudah ada di sini. Saudara sekalian, jangan kita memakai masa lalu mengurung hidup kita sendiri. Jangan memakai masa lalu mengurung hidup orang lain. Suami istri jangan suka lihat ke belakang. Mobil saja kaca spionnya 3 tapi kecil semua. Kaca depan sama kaca spion besar mana? Besar kaca depan. Coba saudara bayangkan kaca spion sebesar kaca depan. Hanya lihat ke belakang. Itu bahaya. Seorang teman saya mengatakan dalam konferensi teologi internasional. Dia berkata satu kalimat. We Indonesian have no past in our language. Wah, saya baru mengerti kalimat itu ya. Kita orang Indonesia tidak punya past tense. Saudara sadar? Kita tidak punya past tense. Semua bahasa ada past tense. Kita tidak ada past tense. Kita tidak punya past tense, saudara. Dia seorang ahli yang meneliti itu teologi, saudara. Saudara tidak mau lihat ke belakang. Kadang-kadang suami istri sudah 3 tahun, sudah 5 tahun masih ingat enggak dulu? Terus ke belakang, terus ke belakang. Kaca spionnya gede, lebih gede dari kaca depan. Sehingga lihatnya ke belakang terus. Akhirnya nabrak di depan karena terlalu lama lihat ke belakang. Paulus bukan tidak lihat ke belakang. Dia lihat ke belakang, tapi dia tidak mau lihat ke belakang. Menggunting hidup dia. Dia mau lihat ke depan. Kasih karunia yang diberi kepadaku tidak sia-sia. Itu sebabnya aku bekerja keras. Paulus tidak sombong. Kenapa saudara di belakang ada dosa dia, di depan ada kasih karunia Allah. Ini juga membuat dia berpengharapan. Harus berpengharapan. Kalau saudara membaca media sosial saya 2-3 hari lalu, saya tulis saudara, orang percaya yang tidak berpengharapan melukai hati Tuhan dan menyenangkan setan. Orang percaya sejelek apapun, sejatuh apapun saudara, harus tetap berpengharapan. Amin. Kalau tidak berpengharapan, apa bedanya kita dengan orang belum percaya? Daud jatuh dalam dosa, tetap ada pengharapan. Saudara, Paulus sudah gagal, tetap pengharapan kepada kasih karunia Allah tetap ada. Itu bedanya kita dengan orang belum percaya. Ada pengharapan, ada pengharapan. Saudara sekalian, dia di belakang dia lihat dosa dia rendah hati. Di depan dia lihat anugerah Tuhan, dia rendah hati. Dia lihat dosa dia rendah hati. Tapi dia lihat anugerah Tuhan, dia berpengharapan. Dia tidak ingin hidupnya dikurung oleh masa lalu. Inilah caranya meresponi anugerah Tuhan. Dengan kerja keras dan dengan kerendahan hati. Saudara, kalau kita mulai bekerja keras, kita mulai jadi sombong. Karena kita mulai hitung jasa kita, mulai hitung kehebatan kita. Karena kita mulai lupa dosa kita dan mulai lupa anugerah Tuhan. Kalau dua ini kita lupa, kerendahan hati kita mulai hilang. Kenapa Paulus sampai akhir hidup dia tetap rendah hati? Saya sebut kerendahan hati Paulus sebagai fresh humility. Karena dia tetap ingat dia orang berdosa dan dia tetap ingat belas kasihan Tuhan. Dua ini harus ada. Kalau hanya ingat dosa, kita jadi putus asa. Kalau hanya ingat anugerah Tuhan, kita jadi sembarangan. Harus dua terus ada, menjaga hati kita tetap rendah hati. 4 hal yang saya bicara dari 1 Korintus 15. Pertama, definisi anugerah yang radikal. Bukan hanya tidak layak menerima anugerah, layak dihukum. Kedua, anugerah beroperasi dalam seluruh aspek hidup. Ketiga, anugerah memampukan dia menjadi seperti Tuhan. Berkata, I am what I am. Keempat, perbandingan itu. Memang dia paling berdosa, tapi juga dia bekerja keras untuk membuktikan anugerah itu tidak sia-sia. Mari kita masuk kepada bagian kedua. Lukas 22 ayat 49 sampai dengan 51. Lukas 22 ayat 49 sampai dengan 51. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Mereka bersama Yesus melihat orang datang menangkap Yesus. Melihat apa yang sedang terjadi. Ini yang terjadi
adalah mereka menyerang kita. Apakah tindakan kita juga harus copy tindakan mereka? Yang terjadi adalah mereka menyerang kita. Apakah tindakan kita mengcopy tindakan mereka? Itu sebab mereka tanya, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Maka saudara lihat di dalam ayat yang ke-49, membawa kita kepada dua pertanyaan etika yang paling umum ditanyakan di dalam ilmu etika. What is and what out? Apa yang terjadi dan apa yang seharusnya? Apakah yang terjadi ini seharusnya terjadi? Apakah yang terjadi seharusnya ini terjadi? Atau tidak? Saudara, what is and what out? Apakah yang terjadi seharusnya terjadi? Mereka datang menyerang kita, apakah kita juga harus menyerang mereka? Mereka datang dengan kekerasan, apakah kita juga harus memakai kekerasan? Di sini para murid sudah mengambil satu langkah yang sangat bagus. Sebelum bertindak, bertanya dulu, Tuhan maunya apa? Mereka tidak cepat-cepat bertindak, tidak buru-buru bertindak, tidak merasa mengerti harus bertindak apa. Mereka bertanya dulu, Tuhan maunya apa Tuhan? Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Haruskah kami menyerang mereka dengan pedang? Apakah ini yang Tuhan mau atau tidak? Ini adalah sesuatu yang sangat indah, menjadi teladan bagi kita. Jangan merasa diri kita bijaksana, jangan percaya diri, menganggap diri kita benar. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Di dalam titik-titik yang krusial dalam hidup kita, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Tanya sama Tuhan, maunya apa? Tuhan, hatimu apa? Saudara, ini adalah suatu langkah yang sangat bagus. Tetapi sayangnya Petrus tidak sabar, langsung nyamber. Daripada lama-lama, sudah gua sikat duluan. Keburu disikat sama dia, gua sikat duluan. Maka lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya pada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus, dicatat dalam Yohanes 18. Saudara, Petrus tidak tahan, daripada lama-lama sikat dulu saja. Nanti keburu dia hantam saya duluan. Saudara sekalian, lalu Tuhan Yesus berkata, sudahlah, sudah. Itu kalimat apa ya? Sudahlah. Sudah, seperti seorang tua berkata pada anak-anak yang berantem, sudahlah. Jangan terus ribut, sampai kapan ribut seperti ini? Sudahlah, berhentilah. Sudahlah, stop. Jangan terus, no more of this. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya, jangan lagi seperti ini. Sudahlah, berhenti. Kenapa saudara? This is not my will. This is not my way. Sudahlah, berhenti. Berhenti, jangan terus. Ini bukan yang aku mau. Aku tidak memakai pedang, aku tidak memakai kekerasan. Yang aku pakai adalah kasih. Yang aku pakai adalah pengampunan. Yang aku pakai adalah kuasa rohani. Aku tidak memakai pedang, tidak memakai kekerasan. Tidak seperti mereka. Saudara, itu sebabnya balas dendam selalu mengandung kesempitan kreativitas. Maksudnya apa? Coba saudara ikuti pikiran yang agak mendalam ini. Balas dendam selalu mengandung kesempitan kreativitas. Karena kita melakukan yang dia lakukan. Kita meresponi yang dia responi. Kita melakukan apalagi kalau caranya sama. Dia pukul, saya pukul, berarti apa? Kreativitas saya enggak ada. Saya cuma copy dia aja. Saya bertindak meresponi dia. Saudara, justru ketika saudara orang itu keluar dari skema balas dendam, itu kelimpahan, itu kreativitasnya. Ada di situ. Saudara, maka Tuhan Yesus berkata, jangan, sudahlah. This is not my way. Aku tidak pakai cara ini. Aku tidak pakai cara kekerasan. Aku tidak pakai cara ini. Ini bukan caraku. Kasih itulah caraku, pengampunan. Kalau Yesus mau pakai kekerasan gampang enggak? Telinga Malkus lepas, dia pasang kembali. Memasang sama mencopot lebih gampang mana? Hah? Copot ya. Jadi kalau Yesus mau copot telinga mereka semua bisa enggak? Iya dong, memasang sama mencopot kita mau ada tahu kan? Memasang sama mencopot lebih gampang mencopot. Kalau Yesus langsung satu kali dengan kuasa dia lepaskan telinga semua orang yang datang saudara. Mereka enggak jadi tangkap dia, semua pegang telinga. Aduh, enggak jadi tangkap dia. Gampang kalau Yesus mau pakai kekerasan, gampang. Dia buktikan saudara, itu sebabnya saudara the last miracle itu membuktikan saudara bahwa kematian Yesus itu bukan kekalahan.
Ini mujizat yang terakhir, saudara, sebelum disalibkan. Last miracle membuktikan bahwa kematian itu bukan kekalahan. Dia menyerahkan diri untuk taat kepada Bapa. Kalau dia tidak mau mati gampang, saudara. Buktinya apa, saudara? Ada mujizat yang terakhir. Saya juga heran ya. Kenapa mereka tidak berhenti menangkap dia padahal sudah lihat mujizat depan mata? Karena Yohanes mencatat, sekalipun Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya kepada dia. Yesus sudah banyak mujizat aja mereka tidak percaya. Apalagi kita yang tidak ada mujizat, saudara. Sekalipun dia sudah melakukan banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya kepada dia. Kenapa sudah ada mujizat begini tetap tangkap, saudara? Kenapa mereka tidak takut? Kenapa mereka tidak berhenti? Oh, ngeri ya. Kita tangkap dia bisa melakukan mujizat. Karena orang hati sudah keras, saudara. Biar saudara gedung ini dibalik atas ke bawah, bawah ke atas pun tetap kalau sudah tidak percaya, tetap tidak percaya. Itu sebabnya saudara kenapa mujizat itu tidak bisa banyak mengubah manusia. Yang mengubah manusia adalah firman di dalam tangan Roh Kudus. Tidak bisa, saudara. Sudah terima banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya kepada dia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mau. Sudahlah, itu bukan caraku. Kasih pengampunan, dia sembuhkan. Maka Howard Marshall mengatakan, by healing the man, Jesus shows that he does not rely on this word and that his movement is not based on force. Tidak bersandar kepada pedang, tidak memakai kekerasan. Gerakan dia tidak bersandar kepada pedang, tidak memakai kekerasan. Jangan, sudahlah. Dalam bagian lain berkata, sarungkanlah pedangmu, simpan. Biarlah aku menggunakan caraku sendiri. Mari kita hafal Roma 12 ayat 12. Ini ayat hafalan kita pagi ini. Roma pasal ke-12 ayat yang ke-12. Mari kita hafal. Roma 12 ayat yang ke-12. Tidak panjang, panjang pun kita hafal apalagi tidak panjang. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Roma 12 ayat 21, maaf. Roma 12 ayat 21. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita hafal dengan tempatnya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu tugas kita. Itu adalah tugas kita. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus ditangkap, dia berbuat baik kepada Malkus. Tidak apa-apa, kamu tangkap saya menyembuhkan kamu. Saya nggak tahu ya setelah penyembuhan ini, apakah Malkus tetap ikut tangkap, apa dia pulang, dia sedih, kita tidak menemukan penjelasan itu. Tetapi saudara, Yesus melakukan ayat yang Paulus katakan kepada kita. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau Iskariot membalas kebaikan dengan kejahatan, Paulus membalas kebaikan dengan kebaikan. Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita masuk bagian ketiga, bagian terakhir. Lukas 22 ayat 52 dan 53. Lukas 22 ayat 52 dan 53. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan diizinkan oleh Tuhan untuk mengobrak-abrik pelayanan Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Petrus mengkhianati, Petrus menyangkal, Yudas mengkhianati, semua murid lari. Yang tinggal depan kayu salib hanyalah Yohanes, Maria dan beberapa perempuan. Yesus berkata, inilah saatnya kuasa kegelapan itu merajalela karena Tuhan mengizinkan itu. Saudara sekalian, kuasa kegelapan itu bekerja melalui 3 kelompok orang yang datang untuk menangkap Yesus. Pertama adalah imam kepala, kedua adalah kepala pengawal bait Allah,
Dan yang ketiga adalah kelompok tua-tua. Saudara sekalian, Darrell Bock mengatakan dari 3 kelompok ini kita tahu mewakili 3 macam manusia, 3 macam kelompok. Pertama pemimpin agama, kedua pemimpin militer, ketiga pemimpin masyarakat. 3 kelompok ini. Itu sebabnya sekalipun para ahli mengatakan istilah penyamun tidak berkaitan dengan revolusi. Tapi saya merasa bahwa justru mereka menganggap Yesus pemimpin revolusi. Itu sebabnya 3 kelompok yang datang menangkap. Bukan hanya polisi, bukan hanya tentara, tetapi 3 kelompok ini. Pemimpin agama ada, pemimpin militer ada, pemimpin masyarakat ada. Seperti sekarang ini, saudara sekalian, setelah pendaftaran capres, cawapres, saudara mulailah namanya deklarasi dukungan dari kelompok ini, dari kelompok itu. Dan saudara, orang-orang mengharap ada kelompok agama. Kalau militer tidak boleh berpolitik praktis. Tapi mantan jenderal, kelompok dari mantan jenderal, mereka memamerkan. Jadi sekarang ini adalah masa pameran. Coba lihat, inilah daftar jenderal yang mendukung pasangan ini. Daftar jenderal yang mendukung pasangan itu. Nanti kelompok pemimpin masyarakat, kelompok pemimpin relawan. Relawan ini sekarang kita sudah tidak tahu relawan atau hartawan. Ya. Karena saudara sekalian relawan kepengen apa saya juga nggak tahu ya. Saudara relawan itu sebenarnya aslinya adalah kelompok masyarakat sukarela. Misalnya saudara semua pekerja pabrik. Mereka kumpul uang dukung satu capres. Tidak ada kepengenan apapun, hanya murni mendukung. Itu biasanya asal mula daripada relawan. Tapi sekarang relawan jadi menteri, relawan jadi komisaris, relawan jadi wakil menteri. Maka susah kita bilang relawan itu murni. Begitu 2 tahun, 3 tahun sebelum pemilihan, langsung banyak kelompok relawan berdiri. Untuk dukung ini, semua sudah berdiri. Ternyata yang dipilih cuma 6 orang. Berarti kelompok yang begitu banyak berdiri mendukung macam-macam, bubar semua. Mari kita bubar. Nanti tunggu 2,5 tahun lagi ya. Kita kumpul lagi, siap-siap untuk 2029. Kenapa? Karena kita bikin relawan. Sahabat Erick Thohirnya nggak kepilih ya. Sahabat Ridwan Kamil, sahabat siapa lagi saya tidak tahu ya. Orang semua kok mendadak bersahabat saudara ya. Aduh, sahabat, semua sahabat saudara. Saudara jangan pernah bikin sahabat Antonius Un, awas ya. Saudara sekalian, itu sangat berbahaya. Sahabat siapa? Sahabat ini, sahabat itu. Ternyata tidak jadi. Bubar. Sudah bubar, 2,5 tahun lagi bikin lagi. Sahabat siapa? Siap-siap lagi. Dan setiap capres, setiap cawapres, grup relawannya tidak 1-2. Ratus menurut saya. Kalau kita lihat di media sosial saudara, sangat banyak. Akun medsosnya aja banyak macam saudara. Grup relawan semua. Jadi relawan pun bersaing. Yang paling powerful nanti jadi wakil menteri. Minimal jadi komisaris, ada pemasukan. Lalu saudara wakil menteri, dari komisaris naik lagi wakil menteri naik lagi menteri. Saudara rasanya wapres mungkin tidak mudah saudara ya. Karena wapres itu saudara persaingannya sangat banyak. Saudara 3 kelompok ini yang datang menangkap Yesus. Pemimpin agama, pemimpin militer, pemimpin masyarakat, 3 kelompok saudara. Yang datang di sini menggambarkan bahwa istilah penyamun bagi saya bukan hanya dia perampok, dianggap perampok, tapi juga dia dianggap sebagai pemimpin revolusi, pemimpin dari rebellious group, pemimpin dari kelompok pemberontak. Itu sebabnya mereka datang, peralatannya lengkap, grupnya lengkap. Yesus berkata, sangkamu aku ini perampok, sangkamu aku ini kepala pemimpin revolusi, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, kenapa mereka tidak berani tangkap dia di bait Allah? Kenapa mereka tangkap Tuhan Yesus di dalam gelap-gelap? Saya sudah pernah menjelaskan ini dalam khotbah yang lalu. Yaitu Romawi sudah beri mereka pesan. Waktu Herodes Archelaus tidak bisa menangani kerusuhan di Yudea, dipecat oleh Romawi, digantikan oleh Pilatus. Romawi paling anti kerusuhan masyarakat. Sehingga siapa saja melakukan kerusuhan akan mendatangkan Romawi pakai tangan besi menghantam mereka. Itu sebabnya saudara lihat waktu hadapi Yohanes Pembaptis mereka tidak berani rusuh. Waktu hadapi Yesus mereka tidak berani rusuh. Semua diam-diam. Kenapa? Begitu kamu rusuh, Romawi tangan besi dia sikat tidak ada ampun. Itu sebabnya mereka ketakutan.
Yesus justru menantang mereka. Kalau kamu berani, kalau kamu mau, sekalian di depan banyak orang tangkap sekalian. Kenapa justru sembunyi-sembunyi seperti ini? Sekalian kamu di depan banyak orang. Tetapi Yesus tidak melawan mereka. Sekalipun dia mempertanyakan mereka, pada akhirnya Yesus berkata, tetapi this is your time and the power of darkness. Kalimat ini sangat indah, tidak muncul dalam Injil yang lain. Inilah saat kamu dan saat kegelapan. Artinya apa? Saat yang ditetapkan Tuhan untuk kamu pegang. Kuasa kegelapan merajalela. Saat yang Tuhan izinkan kuasa kegelapan merajalela. Kuasa kegelapan diizinkan oleh Tuhan. Kuasa kegelapan dibiarkan oleh Tuhan. Serangan setan diizinkan oleh Tuhan. Pencobaan diizinkan oleh Tuhan. Penderitaan diizinkan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana. Persis seperti yang terjadi di dalam pencobaan Tuhan Yesus. Mari kita lihat beberapa ayat. Pertama Markus 1 ayat 12. Mari kita lihat saudara Markus 1 ayat yang ke-12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Segera sesudah itu roh mengusir dia ke padang gurun. Yaitu untuk dicobai oleh setan. Itulah cara Markus mencatat pencobaan. Roh Kudus mengusir. Bahasa Yunani yang dipakai adalah ekbale. Ekbale artinya cast out. Cast out the Holy Spirit. Cast him out to the wilderness. Roh Kudus mengusir dia. Markus seorang yang di pinggir jalan pakai bahasa yang kasar menggambarkan pengutusan Roh Kudus bagi Yesus ke padang gurun. Lalu saudara kita lihat Lukas 4 ayat 1. Mari kita baca sama-sama Lukas 4 ayat yang pertama. Lukas pasal yang keempat ayat pertama. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tuhan Yesus sudah mengalami baptisan. Setelah baptisan, waktu di dalam baptisan Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anak yang kupilih, kepadanya aku berkenan. Setelah baptisan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Diperkenan oleh Bapa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi setelah dua ini justru dia mengalami pencobaan. Saudara Matthew Henry menggambarkan saudara ketika Yesus berkata inilah saatmu dan inilah saatnya kuasa kegelapan bekerja. Matthew Henry berkata seolah-olah Yesus berkata aku telah menetapkan hatiku untuk menerima. Aku telah menetapkan hatiku untuk menerima. Aku terima pimpinan Tuhan yaitu Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan itu merajalela. Aku tetapkan hatiku untuk menerima. Itu sebabnya ketika Roh Kudus mengutus Yesus ke padang gurun, dia terima. Markus bukan hanya memakai istilah mengutus tetapi mengusir. Matius pakai istilah memimpin, dipimpin oleh Roh. Lukas pakai istilah dipimpin. Matius pakai istilah dipimpin ke atas. Karena sungai Yordan dibawa, Yesus dibawa ke padang gurun di atas. Dipimpin ke atas. Lukas pakai istilah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Markus pakai istilah diusir oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun. Yesus terima. Inilah saatnya kuasa kegelapan mengganggu dia, menyerang dia, mempermainkan dia. Tuhan Yesus terima. Kenapa? Karena ada kepentingan dengan pencobaan. Kita tidak bicara banyak tentang pencobaan. Melalui 40 hari dicobai, Tuhan Yesus membuktikan dia tidak berdosa. Membuktikan dia menang atas maut. Membuktikan dia menang atas dosa. 40 hari di belakang setelah kebangkitan dia buktikan dia hidup, dia menang atas maut. 40 hari di depan dia membuktikan dia menang atas dosa. Menang atas dosa, menang atas maut. Menang atas setan, menang atas maut. Membuktikan dia adalah juru selamat. Karena itu Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menerima dengan sepenuh hati. Inilah kuasa kegelapan, inilah saatnya. Saat yang tidak enak. Saat di mana murid-murid yang sudah 3 tahun setengah. Mereka begitu sehati, mereka begitu bersama-sama. Sekarang harus dicerai-berai. Yesus berkata, aku memukul gembala, domba-domba cerai-berai. Inilah saatnya kuasa kegelapan. Aku telah menetapkan hati untuk menerimanya. Karena Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Yesus bertanya, kenapa kamu harus tangkap aku seperti ini? Tapi tidak apa-apa, inilah saatmu.
dan saatnya kuasa kegelapan. Yang harus kita berdoa di dalam saat seperti ini. Let the will of God be done. And the name of Christ be glorified. Itu doa kita. Kalau Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan mengobrak-abrik kita harus berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dan nama-Mu dipermuliakan. Kita tidak bisa lari karena Tuhan yang izinkan. Yesus berkata, inilah saatmu, inilah saatnya kuasa kegelapan. Satu hal yang harus saudara dengar dengan baik. Kalau Tuhan izinkan, kita tidak berharap ya, tapi kalau Tuhan izinkan, pemimpin yang paling buruk memimpin negeri kita pun, kita harus doa yang sama. Let your will be done and your name be glorified. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, give us strength to face this. Pertama, Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kedua, Tuhan, berilah kami kekuatan. Karena saudara, kalau Tuhan mengizinkan, itu Allah berdaulat. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak berharap, tapi kita tidak bisa apa-apa. Survei bukan penentu. Yang tinggi survei 4 orang dan jadi cawapres semua. Ya, kenapa saudara sekalian? Karena survei ya bagaimanapun ya cuma survei. Survei mirip CCTV. CCTV memberitahu kita pencuri, tapi CCTV tidak ada tangan tempeleng pencuri, ada nggak? Begitu pencuri ada keluar tempeleng, tidak ada. CCTV memberitahu kita, survei memberitahu kita mana yang bagus, tetap barang hilang juga. Sama CCTV juga begitu, saudara. Survei, kadang-kadang saudara surveinya rendah, karena satu dan lain hal mendadak bisa jadi menang. Kita tidak tahu, saudara ya. Jadi saudara, kalau begitu tidak percaya survei, bukan. Kalau gitu tidak percaya CCTV, sama juga saudara, bukan. Percaya cuma tidak bisa sepenuh-penuhnya menolong kita. Kalaupun Tuhan izinkan. Pertama, your will be done, your name be glorified. Kedua, give us strength untuk menghadapi segala situasi itu. Setelah lama sunyi senyap, tidak muncul. Tiba-tiba Hamas bangun dan serang. Di dalam peringatan 50 tahun, serangan Yom Kippur War tahun 73, tanggal 6 Oktober. Serangan Mesir dan Suriah kepada Israel. Anwar Sadat menyerang Israel. Peringatan 50 tahun, intelijen Israel yang begitu canggih, AI Israel yang begitu canggih, kebobolan. Saya belajar satu hal dari perang ini, do not depend on men. Jangan bersandar manusia. Saudara kira teknologi Israel kurang canggih? Israel punya kekalahan terbesar sejak 50 tahun kemarin ini. Kenapa saudara? Rapat mereka di Beirut tanggal 2 Oktober. Intelijen Israel tidak tahu. AI Israel tidak tahu. Bahwa mereka sudah rapat bersiap untuk serang. Hizbullah, Hamas sudah bersiap untuk menyerang. Tidak tahu. Saudara pikir manusia hebat? Tiba-tiba muncul. Dengan paragliding, itu yang terjun payung pakai kipas angin itu ya. Paragliding, saudara. Tidak bawah, tidak atas. Itu adalah teknik untuk menghindari radar. Paragliding itu saudara. Tengah. Itu mirip ketika Kolombia menggol kepada Jepang Piala Dunia 2018. Waktu tendangan bebas, semua lompat bolanya lewat bawah. Saudara nangkap Pak? Ingat itu ya. Semua lompat ke atas, bola lewat bawah, gol saudara. Itu paragliding, punya teknik saudara. Berapa hebat pun manusia. Kenapa mereka serang? Hamas mengatakan, sudah 6 negara Arab kerjasama dengan Israel. Sekarang Arab Saudi negara paling penting, di bawah pengaruh Amerika, kerjasama dengan Israel. Kalau begini lama-lama kita orang Palestina sudah tidak ada bagian lagi. Lama-lama kita sudah ditelan habis. Karena teman kita sudah semua bekerja sama dengan musuh. Kalau begini tidak ada jalan lain. Harus menyerang. Dalam 20 menit berapa ribu rudal yang dikirim. Pergi ke situ. Lalu secara orang mengatakan, wah jangan ke Israel. Banyak orang Indonesia sudah keburu ke sana. Cuma memang orang Indonesia sangat hebat. Sekalipun ada serangan rudal, bukan saja tidak takut, malah selfie. Lalu tulis di Facebook,
Lihat tuh rudal di belakang ya. Orang Indonesia memang sangat hebat. Sejak bom Tamrin, saudara. Tukang sate, taksi. Saudara, ada penusukan di kereta di Belanda. Langsung semua transportasi berhenti. Taksi berhenti, kereta berhenti, bus berhenti. Wah, orang kelimpungan ke airport. Bagaimana caranya ke airport? Kita pesawat mahal. Itu negara barat. Indonesia, di situ ada bom, sebelahnya ada taksi. Ada sate. Orang pesan taksi. Kita di Tamrin, kita di Kemayoran, di Jakarta Barat, tidak ada hubungan apapun, jalan terus. Seorang jemaat bilang sama saya, waktu penusukan di Munchen, kami jalan kaki 15 kilo, bawa stroller anak, karena seluruh transportasi kota Munchen berhenti. Hanya gara-gara ada satu anak remaja tembak. Langsung seluruhnya berhenti, seluruh kota. Indonesia enggak. Tamrin jalan, apalagi di Jakarta Barat. Tamrin aja jalan, taksi jalan, kereta jalan, semua jalan. Ini negara serba mujizat, saudara ya. Ini negara paling ajaib. Jadi saudara ada rudal, enggak apa-apa, kita selfie saja. Tulis di Facebook, lihatlah rudal. Sangat hebat, sangat keren. Saudara sekalian, jangan berharap kepada manusia. Tuhan bisa mengizinkan kuasa kegelapan itu terjadi. Peperangan terjadi, Rusia Ukraina belum selesai, Myanmar belum selesai. Datang lagi gejolak akan mempengaruhi ekonomi dan seterusnya. Saya tidak teruskan khotbah ini. Tapi saudara, kalau Tuhan izinkan, selalu doa kita dua. Kalau Tuhan izinkan kuasa kegelapan terjadi, dua doa kita. Kehendak-Mu terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Ini pertama. Kedua, beri kami kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami melalui teladan Paulus, teladan Tuhan Yesus. Kiranya kami diberi kekuatan, terutama ketika Tuhan mengizinkan kuasa kegelapan mengganggu kami. Berikan kekuatan kepada kami tetap setia, taat sampai mati, setia sampai mati. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dan biarlah kehendak-Mu terjadi ketika Tuhan mengizinkan yang buruk itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, hari Sabtu akan datang, kita akan memiliki kesempatan untuk belajar doktrin-doktrin diurai menjadi tema-tema yang lebih detail untuk membawa kepada kita kedalaman pemahaman doktrin. Karena itu kenapa kristologi sampai 7 kali, Roh Kudus berapa kali, sekarang doktrin manusia yang keempat, untuk membawa kita mempelajari doktrin reform secara mendetail dan mendalam. Karena itu Bapak Ibu, kita semua diundang untuk belajar bersama-sama di RMCI melalui Speak. Bapak Ibu bisa membeli tiket di counter tiket di lantai 1 setelah kebaktian. Kita akan belajar tentang jiwa manusia. Saudara, di dalam masa pandemi, tubuh kita banyak kita pelajari, kita mengikuti seminar kesehatan, menonton podcast kesehatan, tapi kita kurang mempelajari tentang jiwa kita. Padahal Tuhan menciptakan kita dua bagian, tubuh dan jiwa. Ini adalah seminar tentang jiwa, supaya kita mengerti jiwa kita dari mana akan kemana. Mari kita bersama-sama mengikuti Speak hari Sabtu yang akan datang di RMCI, dan kita mengajak teman-teman kita, dan kita bisa memulai membeli tiket melalui counter di lantai 1. Hari Jumat akan datang podcast seri yang baru akan ditayangkan, tema yang baru tentang doa. Banyak pertanyaan tentang doa yang saya jawab. Bapak Ibu bisa mengakses YouTube dari GRI Kebun Jeruk. Pada hari Jumat siang akan ditayangkan podcast jawaban pertanyaan tentang doa. Saudara sekalian, yang berikutnya adalah buku renungan ditulis oleh seorang ibu. Silakan saudara bisa membeli di counter buku di bawah, tempat perhentian yang tenang. Banyak kaum ibu yang menggunakan buku renungan ini
Bapak Ibu bisa membeli dan membaca untuk menemukan renungan-renungan yang sangat berharga bagi kerohanian kita. Hari Rabu Pak Calvin akan memulai PA dengan seri yang baru, yaitu menghadapi strategi-strategi setan. Mari kita hadir, hanya berlangsung secara fisik, tidak ada rekaman, tidak ada Zoom, tidak ada YouTube, hanya berlangsung secara fisik. Persekutuan wilayah akan dilakukan di wilayah masing-masing pada tanggal 11 November, sore hari. Kita bisa bergabung bersama-sama untuk bersekutu, dan pada siang harinya ada VLV yang diadakan pada jam 1 sampai jam 3 yang dipimpin oleh Pendeta Calvin. Bapak Ibu yang mengikuti pembinaan, yang ingin melayani, kita bersama-sama bisa belajar tema yang sangat bagus, yaitu pelayanan perkotaan. Yang terakhir, saudara, persiapan untuk KKR regional tahun depan di Karo, di Alor, dan di Pekanbaru, di Riau. Kita akan bersama-sama mengikuti pelatihan. Bapak Ibu diminta untuk mulai mengikuti pelatihan, sekalipun belum pasti berangkat, kita sudah bersiap lebih dulu. Supaya waktu Tuhan mau pakai kita, kita sudah bersiap.